Webinar series talk ketiga ini mengambil tema integrasi pengolahan biologis untuk limbah organik berprotein tinggi dengan pembicara Bapak Eli Hendrik Sanjaya, PhD. Terima kasih sebelumnya atas kesediaannya kepada Pak Eli Hendrik untuk menjadi pembicara dalam webinar yang digagas oleh HKI Jatim. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nina Zakia sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Sebelum kita memulai acara webinar ini, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bu Silvana, sekaligus nanti membuka acara webinar ini. Monggo Bu Silvana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Pada hari ini, narasumber pada pagi hari ini Bapak Eli Hendrik Sajaya, PhD dari Universitas Negeri Malang. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kesediaannya sebagai narasumber kami. Dan juga moderator yang luar biasa, Ibu Dr. Nina Zakia, MSI, para peserta yang saya banggakan dari berbagai universitas dan institusi, alhamdulillah tercatat sangat beragam sekali pada pagi hari ini, yaitu dari Universitas Jember, Universitas PGRI Rogolawe, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Negeri Malang, Universitas Diponegoro, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Institut Teknologi 10 November, dan juga ada mitra dari industri yaitu PT Mitra Hijau Indonesia. Alhamdulillah ya, seperti dua helix ya, kurang pemerintahan gitu ya. Tapi tidak apa. Dan juga saya hormati kepada Bapak Ibu Himpunan Kimia Indonesia yang telah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara webinar yang talk series yang ketiga. Tema kali ini yaitu Integrated Biological Treatment for High Protein Organic Wastewater Management. Nah, ini seperti bioteknologi gitu ya. Dan topik ini sangat strategis sekali dan juga istilahnya kekinian gitu ya. Karena akan mengolah limbah sebagai upaya untuk penjagaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ketua Himpunan Kimia Indonesia Cabang Jawa Timur, Bapak Wahyu Prasetyo Utomo PhD. Beliau mohon maaf berhalangan hadir pada kesempatan hari ini. Beliau menitipkan apresiasi yang sangat mendalam atas kehadiran dan terselenggaranya webinar ini dengan harapan besar adalah memberikan manfaat nyata bagi kita semua, baik dari sisi akademik, dari riset maupun implementasi di dunia industri. Pada pagi hari ini kami beruntung sekali atas kehadiran dari narasumber kami yang ahli di bidang bioteknologi, Bapak Eli Sanjaya, yang telah melakukan penelitian mendalam sekali terkait pengelolaan limbah cair organik berprotein tinggi. Beliau akan berbagi wawasan juga kepada kita semua seperti pendekatan biologis yang inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Jadi untuk tak lupa juga apresiasi kami sampaikan kepada Dr. Rina sebagai moderator kami hari ini dan juga Bapak Ibu atas kehadirannya. Kehadiran ini adalah suatu bukti nyata ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk komitmen kita semua untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dan kuat lagi demi satu tujuan, yaitu menghadapi tantangan di masa depan yang sangat dinamis gitu ya dan tidak mudah ditebak, dan juga keberlangsungannya terhadap lingkungan.
Jadi, seperti itu Bapak Ibu, akhir kata mari kita manfaatkan forum ini sebaik mungkin, berdiskusi, bertukar ide, dan juga menggali peluang kolaborasi. Dan juga semoga webinar ini tidak hanya menjadi ajang menambah wawasan, tapi juga langkah awal dan aksi nyata dalam mengelola limbah secara efektif, dan juga keberlanjutannya terhadap lingkungan sangat baik. Terima kasih dan selamat berdiskusi, dan semoga Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan forum ini lebih lebih lagi untuk berkolaborasi. Terima kasih Ibu Nina, Bapak Ibu peserta dan juga Bapak narasumber kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvana. Suaranya Bu Silvana lembut sekali apa punya saya gitu ya. Kita agak santai-santai nih ya Bu ya. Jadi biar gak Oke, tegang-tegang oke. banget begitu nggih. Oke, siap. Oke, Siap terima Ibu. kasih Bu Silvana. Jadi Bu Silvana ini merupakan Terima sekretaris kasih. HKI Jatim begitu yang berafiliasi dengan UPN Surabaya. Mungkin perlu juga Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ketahui bahwa HKI Jatim sudah masuk kepada pengurusan baru di mana Pak Wahyu sebagai ketua dari HKI Jatim adalah dosen dari ITS. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti webinar seri stok yang ketiga ini. Sebelum Pak Eli menyampaikan paparannya, izinkan saya membaca CV beliau. Oke, jadi Bapak Eli Hendrik Sanjaya adalah dosen di Kimia dan Bioteknologi Universitas Negeri Malang, serta saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Sains dan Rekayasa LPPM UM. Pendidikan beliau dimulai dari S1 di Universitas Negeri Malang yang dilanjutkan S2-nya di Kimia ITB yang mengambil bidang kelompok keilmuan biokimia. Kemudian dilanjutkan S3 ditempuh di Tohoku University Japan pada bidang atau mungkin departemen begitu ya, Civil and Environmental Engineering. Bapak Eli, bidang penelitiannya terutama berfokus pada pengolahan limbah yang tentu saja dihubungkan dengan bidang beliau yaitu biokimia dan mempunyai publikasi yang sangat banyak serta terindeks Scopus. Jadi mungkin jika ingin melihat publikasi beliau ada ini banyak sekali ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu begitu. Dan penelitian beliau banyak didanai oleh DRTPM, kemudian RKI, Matching Fund, kemudian Kemri, dan tentu saja dari internal UM-nya sendiri begitu. Oke, terima kasih Mbak Irma. Eh, Pada kesempatan ini, Pak Eli akan memaparkan tentang integrasi pengolahan biologis untuk limbah organik berprotein tinggi. Jadi mungkin secara ringkas itu bisa saya jelaskan bahwa pengolahan limbah cair organik yang kaya protein seperti limbah cair pengolahan ikan itu membutuhkan pendekatan efisiensi untuk mencegah eutrofikasi dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian integrasi dari Safe Agitated Anaerobe Buffer Reactor itu yang dikembangkan oleh Pak Eli untuk anaerobic digestion, jadi digesti secara anaerob begitu dengan proses satu tahap yaitu menggunakan PNE itu merupakan proses yang sangat efisien untuk mengolah limbah cair industri pengolahan ikan. Jadi pendekatan sistem terintegrasi ini kemudian menawarkan solusi yang berkelanjutan untuk pengelolaan limbah cair organik kaya protein seperti limbah cair industri ikan secara efisien dan ramah lingkungan yang nanti akan dijelaskan secara mendetail oleh Bapak Eli Hendrik Sanjaya. Baik, tidak berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan Pak Eli Hendrik. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Eli, mungkin sebagai informasi nanti presentasi Pak Eli sekitar 45 menit begitu ya. Nanti kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 15 menit. Demikian, terima kasih. Monggo Pak Eli, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak, Bu Nena.
Saya mau izin share screen. Apakah sudah nampak? Visit belum, Bapak? Oh, sudah. Hmm, Loading. Oke, Oke. siap. Oke, sudah Pak Eli, sudah terlihat. Oke, Sambung. baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Nena selaku Iya. moderator dan sudah memperkenalkan saya begitu ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. Bapak Ibu dan adik-adik. Salam kenal buat Bapak Ibu dan adik-adik yang ya, belum mengenal saya begitu ya. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Nena. Mudah-mudahan ini saat ini kita bertemu daring, saat-saat bisa ketemu onsite begitu. Ada Bu Silvana dan Bapak Ibu yang lainnya. Em, Oke, baik. Eh, Terima kasih kesempatannya pada hari ini untuk share apa riset kami begitu yang tentang integrated biological treatment for high protein organic wastewater management gitu. Bentar saya slideshow dulu. Oke. Oke, sudah geserkah slide-nya, Bapak Ibu? Apa sudah geser ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Em, Ya, tentunya jadi kalau dilihat di background tadi, saya kan S1, S2 kimia gitu ya. Kemudian ya biokimia konsentrasinya, tapi kemudian di S3-nya mengambil di Departemen Civil dan Environmental Engineering. Dan saya fokusnya ke Environmental Engineering-nya, pengolahan limbah yang menggunakan cara biologi gitu ya. Mengapa saya pilih apa bidang tersebut? Ya tentunya apa namanya kalau di biokimia itu kan mainannya kalau nggak DNA protein begitu ya, bioteknologi. Nah, kemudian saya berpikir bahwa saya ingin yang lebih aplikatif dan yang misalkan DNA dan protein juga sudah cukup banyak. Ya meskipun saat ini saya juga penelitian tentang enzim juga gitu ya, tapi core-nya itu ada di eh, apa pengolahan limbah gitu ya. Nah, tapi tentunya masih dengan menggunakan biological treatment ya, bahkan ya tetap pakai enzim atau yang lainnya. Eh ini juga tidak luput selain dari apa di UM yang masih belum ya saat itu ngambil pengolahan limbah itu di UM masih belum belum ada gitu ya ahlinya atau ada tapi beliau sudah pensiun. Sehingga saya ingin mengambil ini gitu ya. Nah saat ini apa namanya saya juga masih tetap ya setelah S3 itu lulus juga masih tetap tentang pengolahan limbah dengan biological treatment. Eh, Terakhir itu tahun ini ada riset tentang pengolahan limbah padat, pengolahan ikan gitu ya, di dari PT bersama dengan PT Aneka Tuna Indonesia. Nah itu tapi sedang ongoing saat ini hampir selesai lah, tapi belum selesai. Nah yang saya ceritakan ini nanti, yang saya sampaikan adalah nanti tentang wastewater ya, tentang wastewater yang protein tinggi gitu ya kontennya. Nah dalam kasus ini yang akan saya ceritakan tentang limbah cair pengolahan ikan gitu ya. Ini kalau kita lihat ya bahwa konsumsi protein ya di seluruh dunia itu eh, selain dari daging ya yang banyak tentunya daging kemudian daging sapi, ayam dan lain-lain itu adalah hasil dari protein ikan, udang dan hasil ikan hasil apa namanya protein hewan air yang lainnya gitu ya. Nah, terutama di negara-negara kayak Jepang begitu banyakannya malah ikan gitu ya, seafood. Nah, eh, dan kalau kita lihat tren ya terus naik gitu ya konsumsi ikan ya. Meskipun di negara-negara tertentu yang seperti Jepang itu sudah agak menurun ya ininya artinya fish capture-nya itu semakin menurun. Nah, ini disebabkan oleh
apa namanya, mereka sudah kayak semacam apa over pemanenan lah ya. Jadi di dieksplor terlalu berlebihan sehingga sekarang akhirnya menurun. Nah, kalau di Indonesia masih terus naik gitu ya. Nah, sayangnya ketika sampai ke industri pengolahan seafood lah ya. Nah, itu kebanyakan terutama di negara berkembang itu pembuangan limbahnya masih ke alam langsung tanpa dilakukan treatment ya. Atau kalaupun ada treatment itu hanya sedikit. Ya mungkin karena industri-industri yang ada di Indonesia itu kelasnya kelas yang ikan ya, kelas menengah. Jadi kalau yang sudah kelas menengah ke atas, misalnya kayak PT Anika Indonesia itu ya sudah tidak ada masalah, mereka sudah treatment semua limbahnya gitu. Tapi yang yang industri kecil menengah itu masih banyak yang dibuang langsung ke laut begitu ya. Oh belum ya. Nah, padahal dampaknya itu kalau kita buang langsung ke perairan itu bisa terjadi eutrofikasi. Ya. Eutrofikasi ini eh, dampaknya sangat sangat bahaya juga untuk lingkungan gitu ya. Selain pencemaran air, tentunya nanti biodiversity atau keragaman ekosistem di air itu akan terganggu ya karena banyak apa namanya racun yang dihasilkan gitu ya. Eh, Kemudian penyakit juga tentunya. Eh, Nah, ini yang akhirnya sebetulnya ya urgent ya untuk di treatment begitu. Oke, ini untuk kasus apa namanya limbah ikan ya. Jadi pengolahan ikan itu limbahnya itu yang 40 sampai 60% itu limbah padat ya. Nah, sebagian kemudian hingga 6% itu limbah cair ini kalau hasil risetnya. Nah, untuk limbah padatnya itu biasanya sudah nggak ada masalah ya karena mereka sudah biasanya dibuat menjadi tepung sih rata-rata ya, tepung ikan atau seafood yang lainnya ya. Juga bisa ada fish oilnya dan yang lain. Termasuk juga untuk produksi enzim gitu ya sebagai substrate-nya. Nah, sedangkan limbah cair inilah yang apa masih banyak dibuang ke lingkungan. Ini data agak lama ini ya. Intinya terus menaik ya seiring dengan populasi manusia yang terus meningkat. Nah, selama ini treatment yang dilakukan itu ada beberapa cara gitu ya. Salah satunya ini physicochemical process, equalization, screening, sedimentation, flocculation, flotation, dan filtration. Nah, proses ini eh, cukup baik juga ya, namun kelemahannya adalah membutuhkan energi dan biaya lebih banyak gitu ya. Prosesnya yang cukup panjang ini. Nah, sehingga perlu dilakukan atau alternatif yang lain yang lebih aman dan lebih murah tentunya ya, yaitu biological process. Nah, untuk biological process sendiri eh, itu ada dua macam ya, anaerob dengan aerob. Anaerob mungkin sudah familiar semuanya bahwa anaerob itu tidak atau tanpa oksigen, sedangkan aerob itu butuh oksigen gitu ya. Nah, keduanya juga memiliki apa namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, namun ini untuk yang anaerob ini kelebihannya adalah low operation cost ya. Kemudian effective treatment dan lumpur yang dihasilkan itu sedikit ya, sludge-nya. Jadi kalau aerobik itu lumpurnya cukup banyak yang dihasilkan. Sedangkan kalau anaerob itu sedikit dan loading rate-nya itu bisa tinggi kalau anaerob. Dan kalau aerob itu loading rate-nya rendah dan dia juga biasanya hanya bisa atau efektif ya mengolah itu ketika kadar COD-nya itu sekitar ya 5.000 ke bawah gitu ya. 3.000, 2.000, 1.000 gitu ya. Kalau yang anaerob itu bisa tinggi. Eh, nah, ini beberapa apa perbedaan lah ya. Ini tadi sempat saya singgung juga biological treatment antara aerob dengan anaerob
gitu. Reaktornya kalau aerob tentunya harus diaerasi ya. Karena butuh oksigen. Ya mungkin ini yang banyak sekali ya di IPAL-IPAL di industri maupun di IPAL yang komunal ya, misalkan seperti di Rungkut begitu ya. Di Rungkut juga pakai cara yang aerob ya. Ini saya pernah magang di Rungkut dulu tahun berapa ya? Sudah lama sih, 2005-an ya, 2005 2006. Eh, itu mereka mayoritas pakai aerob ya. Jadi seluruh limbah yang ada di daerah sentra industri Rungkut, tapi tentunya masuk ke IPAL-nya juga punya standar sendiri ya, tidak semata-mata limbah yang dari industri bisa langsung masuk ke IPAL, tapi harus memenuhi standarnya. Nah, sedangkan kalau anaerob tanpa oksigen, namun yang butuh reaktor khusus yang tertutup gitu ya, artinya yang kedap sehingga oksigen tidak bisa udara tidak bisa masuk ya. Kemudian kalau ukuran, nah kalau ukuran mereka ini biasanya cukup apa namanya besar ya dibandingkan yang anaerob. Mengapa cukup besar ya tadi? eh, Pertama sludge-nya banyak yang dihasilkan. Jadi kalau reaktornya kecil ya tentunya lebih cepat penuh gitu ya. Kemudian selain itu karena loading rate-nya kecil ya. Loading rate itu istilahnya limbah yang masuk yang mampu diolah begitu ya. Itu lebih sedikit dibandingkan anaerob sehingga butuh eh, apa bioreaktor yang cukup luas ya untuk yang aerob. Sedangkan yang anaerob lebih sedikit, lebih kecil gitu ya. Kemudian effluent quality ya, ini kalau yang aerob dengan anaerob itu eh, biasanya lebih lebih bagus yang sebenarnya kalau ini relatif ya karena apa namanya tergantung ya besarnya reaktornya, kemudian kalau misalkan dibandingkan ya dengan ukuran yang sama tentunya yang anaerob akan lebih baik gitu ya. eh Energi. Nah, energi dibutuhkan lebih banyak ya yang aerob, sedangkan anaerob lebih sedikit ya. Karena kalau aerob itu butuh untuk aerasi ya. Nah, jadi kayak baling-baling gitu. Biasanya kalau di kayak kolam di IPAL gitu dia akan terus eh, menyala gitu ya. Kemudian yang di apa anaerob bahkan dia bisa produce energi ya, gas metan ya kalau anaerob. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kayak kemarin bulan Maret itu Mei sorry, bulan Mei itu ke Jepang ya, kebetulan ada kesempatan di sana, itu sempat berkunjung ke instalasi pengolahan limbah ya, limbah food waste, tapi menggunakan cara yang anaerob. Nah, itu kemudian produksi gasnya digunakan untuk generator listrik yang mana bisa memenuhi kebutuhan listrik di area IPAL-nya tersebut ya. Nah, jadi dan sisanya lumpurnya itu bisa digunakan untuk pembuatan pupuk kompos yang dengan kualitas yang bagus. Nah, itu kelebihan yang anaerob ya. Jadi tapi memang di Indonesia itu tidak banyak yang anaerob. Eh, di Malang saja mungkin yang punya hanya Greenfield sama Mas kalau nggak salah ya. Kalau di Surabaya saya kurang tahu ya. Ya, biomass yield, yang di lower biomass ini yang di anaerob loading rate ya ini apa namanya yang saya sampaikan tadi. Jadi lebih banyak yang lebih tinggi yang anaerob. Oke, untuk yang lain tidak tidak terlalu beda jauh. Nah, yang aerob ini salah satu contoh ini gelembung-gelembung ini adalah proses aerasinya ya. Nah, ini beberapa model ya. Kalau yang kanan atas ini saya pakai ya di lab ada punya saya ini lab saya sendiri. Kemudian
Yang ini saya pakai juga, ini ada di lab saya juga yang bawah ALMBBR ini. Oke. Oh ya, ini CXHYOZ ini ya mungkin kalau di orang kimia tidak begitu lazim gitu ya. Tapi kalau di apa namanya, di dunia pengolahan limbah ya secara biological treatment itu sudah biasa ya. Jadi ini penyederhanaan CXHYOZ ini sebagai eh, senyawa organik lah ya, yang kemudian bisa dioksidasi dan ditreatment oleh mikroba, di digest menghasilkan CO2 dan H2O serta lumpur dan energi gitu ya. CXHYOZ-nya itu apa? Ya bisa karbohidrat gitu ya. Sudah, ini juga nanti tentunya tidak hanya ini ya, eh, protein juga ya, protein, lipid juga masuk di sini. Tapi ini eh, sebagai contoh yang karbohidrat saja. Em, Wah, keliru ini. Ini mestinya anaerob ya, maaf. Ini bukan aerob tapi anaerob. Nah, di anaerob itu ada proses. Kalau yang tadi aerob kan hasilnya CO2, H2O gitu ya, dengan sludge dan energi. Nah, sedangkan kalau yang anaerob, ini anaerob eh, dari protein, karbohidrat, kemudian lipid ya, fat. Ini ada beberapa tahapan ya, sehingga nanti bisa menghasilkan gas metan ya dengan CO2. Ya. Ada proses apa, hidrolisis, kemudian acidogenesis, astogenesis, dan terakhir metanogenesis. Nah, ini reaksi, tahapan-tahapan reaksinya, dan hasilnya tidak hanya metan dengan CO2 ya, itu memang produk yang paling besar, gas metan dengan eh, CO2. Namun demikian ada gas lain yang dihasilkan biasanya. Ada gas amonia, ya, kemudian H2S itu juga bisa menjadi hasil samping dari eh, produksi biogas ini. Nah, makanya kalau mungkin Anda juga sudah sering ya tahu bahwa ada em, reaktor biogas gitu ya, di yang skala kecil-kecil, di biasanya ada orang-orang yang pengabdian membuat biogas di desa gitu ya, di peternak sapi yang kecil gitu. Nah, itu kan hasilnya biogas gitu ya. Namun memang tidak sebagus ketika Anda pakai gas metan yang uh, dibeli gitu ya, yang komersil. Nah, itu karena memang masih belum dilakukan pemurnian ya, jadi masih ada CO2-nya, masih ada NH3 ya, amonia, ada juga H2S gitu ya, itu yang mana itu akan mempengaruhi ya, proses pembakarannya. Oh iya, maaf. Ini tadi eh, setiap tahap ini ya, ini ada beberapa kelompok mikroba-mikroba yang berperan di sini ya. Mikroba yang bisa menghasilkan enzim hidrolitik ya, kemudian asidogenik ya, dan astogenik, dan akhirnya metanogenik ini yang terakhir. Oke, nah eh, di penelitian saya itu salah satu yang dikaji adalah inhibisi ya. Jadi proses anaerobic digestion eh, itu ada inhibisinya ya, yang mana eh, bisa mengganggu performa dari bioreaktor pengolahan limbahnya ya. Jadi ini yang high protein, high COD, high protein gitu ya. Ini ketika di digest dengan cara anaerob, nah itu bisa menghasilkan gas metan, CO2, N2, tapi juga ini tadi yang saya sampaikan bahwa menghasilkan amonia juga ya. Nah, amonia ini tentunya kalau di air ya kesetimbangan dengan amonium ya. Nah, ini bisa menginhibisi prosesnya ya. Bagaimana dia bisa menginhibisi, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, eh, kemudian juga bagaimana cara atau solusinya nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi,
supaya dampak konsentrasi amonia yang meningkat ini. Jadi kalau tinggi protein, jadi protein itu kalau didigest dengan anaerobic digestion, mikroba anaerob itu akan menghasilkan amonia ya hasil sampingnya. Nah, jika semakin tinggi protein, tentunya amonia semakin tinggi. Nah, ini yang bisa mengganggu pertumbuhan mikroba ya, sehingga akhirnya performa dari pengolahan limbahnya menjadi menurun gitu ya. Nah, eh, kalau di riset saya nanti ya menurunkan pengaruh inhibisi ini dan juga nantinya menurunkan level amonia sebelum akhirnya cairannya siap dibuang ke lingkungan ya, karena baku mutu air bisa dibuang ke lingkungan juga ada batasnya berapa konsentrasi amonianya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi kayak menggunakan dua jenis reaktor ya, diintegrasikan SEIBR dan MIBR. Tapi intinya kalau reaktor ini tidak terlalu apa menjadi faktor yang utama ya. Memang betul, memang reaktor itu pemilihan reaktor itu harus tepat, namun tidak menjadi faktor yang utama gitu. Oke, nah ini bagaimana bisa menginhibisi ya. Tadi di jadi proses anaerobic digestion itu maupun aerob itu ini ya ada CN per rasio, ini ada optimumnya. Jadi kalau CN per rasionya 25/35 itu biasanya optimum ya, tidak ada inhibisi. Nah, amonia bisa menginhibisi itu karena dia bisa masuk langsung ke dalam sel gitu ya. Nah, ini amonia di sini bisa mengganggu ini ya. Di sini ada kalau di sistem transport ada eh, proton pompa proton ya. Nah, yang ini nantinya ketika di sini ada amonia tentunya ini akan bisa mempengaruhi ya karena untuk keseimbangan sini membutuhkan H+. Nah, ini kalau misalkan H+-nya banyak dipakai ke sini nantinya proses pompa proton yang mana di sini berpasangan dengan kalium itu akan terganggu dan ini mengganggu metabolisme yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada amonium ya H+ yang mana eh, juga bisa mengganggu di sini ya proses eh, sintesis metan ya. Eh, Kemudian saya juga mengkaji pengaruh trace elemen ya. Jadi seperti jadi kalau mikroba atau semua lah semua makhluk hidup itu kan membutuhkan makronutrien ya. Apa nutrien yang dalam jumlah besar ya. Nah, misalnya ya tentunya kalau kita ya karbohidrat, protein, ya ada lipid. Nah, tapi sama dengan mikroba ya, ada kebutuhan mikronutrien atau bahkan trace elemen yang mana itu butuhkan namun cuma sedikit. Ya, contohnya itu ion-ion logam. Ion-ion logam itu kalau kita belajar biokimia, belajar tentang enzim, tentunya kita tahu bahwa di enzim itu membutuhkan ion logam juga ya, bisa kobalt, bisa nikel dan yang lainnya. Nah, eh, saya mengkaji di proses di reaktor saya, kira-kira bisa nggak meningkatkan performa dengan penambahan trace elemen gitu ya. Nah, ini eh, kami juga mengkaji itu ya. Nah, kalau terlalu tinggi juga bisa menginhibisi ya. Jadi kalau tepat itu usia optimum ya, namanya trace elemen. Tapi kalau rendah maka juga bisa kurang ya, karena kalau ya contohnya misalnya yang paling kalau orang awam eh, paling kenal itu kan apa ya, zat besi gitu ya, orang kenalnya oh kurang zat besi gitu ya. Nah, itu memang dibutuhkan di dalam tubuh kita ya, itu termasuk mikronutrien ya atau trace elemen. Nah, yang di sini nanti juga saya kaji gitu ya. Zat besi itu kan berperan di apa namanya di hemoglobin gitu ya. Nah, ini berikutnya tentang partial nitridation dan anamorph proses.
ini adalah metabolisme atau proses yang bertujuan untuk menurunkan kadar amonia ya. Di sini nanti amonia bisa dikonversi menjadi nitrogen, nitrit, nitrat, nitrogen ya. Nah, ini apa namanya seperti ini ya. Ada beberapa siklus apa metabolisme. Oke, yang pertama ini langsung ya tentang treatment limbah cair pengolahan ikan menggunakan reaktor SABR ya, Self Activated Anaerobic Baffle Reactor untuk tentunya menginvestigasi bagaimana performanya untuk treatment pengolahan atau pengolahan limbah cair industri ikan gitu ya. Oke, ini setting reaktornya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah substratnya ya, limbah dari pengolahan ikan. Ini cukup cukup ya cukup tinggi konsentrasinya, ya, cukup kental. Kemudian reaktornya ini working volumenya atau volume yang bisa di treatment di sini adalah total volume di ini. Jadi yang cairan di sini ini 10,4 liter. Jadi ini ada space yang kosong gitu ya, nggak full ya. Oke, kemudian temperaturnya di setting sekitar 35, organic loading rate sekian ya. Oke, untuk HRT itu waktu tinggal ya. Jadi misalnya di sini 10,4 liter gitu ya, total volume working volumenya. Maka eh, jika 100, maka untuk memenuhi ini, jadi substrat yang masuk ke sini dimasukkan kan tidak harus langsung banyak ya. Jadi 100 ada 100 hari. Artinya di sini untuk memenuhi 10,4 liter di sini ini ada limbah dimasukkan ke sini sedikit demi sedikit sehingga bisa penuh sampai ketika dia 100 hari. Ini berarti kan sedikit setiap harinya. Berarti sekitar 104 liter atau 100 mili per hari ini sedikit. Nah, kemudian lihat performanya, kemudian nanti ditingkatkan bertahap. Ya, bertahap sampai untuk ke sini mengisi ini satu harinya diisi 3 liter. Nah, ini 3,2 hari untuk supaya penuh. Nah, maka kurang lebih hampir 3 liter setiap hari dimasukkan ke sini. Jadi kalau misalkan di sini reaktornya ini adalah eh, 5 atau 3.000 liter misalkan ya, maka setiap hari bisa dimasuki sekitar 1.000 liter ketika peak performance-nya. Nah, itu optimasi sebenarnya. Ini beberapa instrumen untuk analisis tentunya ada GC ya untuk mengetahui di sini mengetahui komposisi volatil fatty acid-nya di sini ya. Jadi karena mengapa perlu diukur? Karena ini juga bisa menginhibisi ya volatil fatty acid. Bisa membuat reaktor menjadi lebih asam dan mengganggu metabolisme juga. Sisi yang bawah ini untuk mengukur komposisi biogasnya, ya, metan, CO2, amonia, H2S, nitrogen gitu ya. Dan yang bawah ini untuk mengetahui ini capillary electrophoresis, ini untuk mengetahui konsentrasi amonia, ya nitrogen dalam bentuk amonium, nitrit, nitrat, ya. Kemudian juga diukur COD, karbohidrat, protein, lipid ya kadarnya seperti apa, TS, SS, ya parameter kualitas air lah ya. Eh, nah hasilnya seperti ini terlalu kompleksnya. Nah ini, jadi ini grafik di sini ini ada saya bagi fase-fase ya. Intinya semakin ke kanan ini eh, ditingkatkan loading rate-nya. Jadi limbah yang dimasukkan setiap harinya itu ditingkatkan sampai berapa batas optimumnya reaktornya bisa tahan gitu. Nah, kalau di sini dilihat ketika ditambahkan yang tadi ya loading rate-nya 3,2 itu ternyata performanya turun ya. Ini berarti di sini sudah ada inhibisi ya, mungkin amoninya tinggi. Setelah dicek amoninya tinggi, kemudian VFA-nya juga tinggi ya. Di sini VFA-nya volatile fatty acid ya meningkat menandakan adanya inhibisi.
kadar amonia juga meningkat. Nah, ini gas yang dihasilkan turun. Ya. Kemudian saya coba turunkan lagi ya, diturunkan limbah yang dimasukkan yang nggak sebesar apa namanya 3 liter per hari, tapi diturunkan. Ternyata sudah nggak apa bisa stabil lagi, cuman ya rendah gitu ya. Artinya di sini berarti sudah optimumnya ya, sudah puncaknya di sini. Ini sudah lah ya, sudah mentok dan mikrobanya sudah nggak muat, nggak ngatasi gitu lah ya. Nah, sehingga yang paling baik itu di kondisi yang di sini yang fase 8 ini, yang loading rate-nya OLR-nya itu 6,77 gram COD per liter per day. Oke, nah ini mungkin nggak apa namanya, maaf ini tidak familiar ya bagi orang-orang kimia gitu ya. Orang kimia yang tidak bagi apa organik anorganik gitu kan mungkin agak asing, cuman jadi saya jelaskan sebagaimana lebih mudah dipahaminya gitu. Nah, untuk yang kanan ini rasio reaksinya itu setelah dicek, jadi eh, pada saat apa namanya kondisi generalnya di sini, jadi reaksi hidrolisisnya itu lebih besar dari astogenesis sehingga dan paling kecil metanogenesis. Ini kalau rasio reaksinya gitu ya. Nah, eh, mengapa demikian ya tentunya ini ya wajar lah ya. Jadi reaksi hidrolisis itu kan yang tahapan pertama ya. Ya, kemudian asterogenesis, cytogenesis dan metanogenesis. Jadi semakin ke kanan, semakin ke muaranya juga tentunya rasio reaksinya semakin kecil ya. Karena sebagian senyawa selama tahap ini ke kanan ini ya sudah dipakai untuk metabolisme yang lainnya. Sehingga yang metanogenesis di ujung itu sudah tidak sebanyak yang hidrolisis. Ini perbandingan hasil ya. Nah, yang hasil saya itu yang kuning yang paling bawah. Jadi yang saya kasih kuning-kuning ini reaktor-reaktor yang hasilnya bagus ya. Dan ternyata ada USB yang cukup baik, anaerobic fish filter dan SABR ini yang cukup baik untuk mengelola limbah cair seafood gitu ya. Ini kalau dibandingkan ternyata masih kalah dengan anaerobic fish filter ya. Ini pakai filter. Jadi kalau secara pengelolaan atau operasional lebih mudah SFBR ya tanpa filter gitu ya. Jadi dan operasional juga lebih murah. Nah, tapi semua punya plus minus masing-masing. Nah, ini amonia inhibition. Jadi amonia yang dihasilkan di effluent itu cukup tinggi ya. Jadi sekitar 4.000, 4.000 sampai bahkan 6.000 apa ppm ya. Sangat tinggi, Pak. Sedangkan yang di alam itu artinya limbah cair baru bisa dibuang ke lingkungan itu nggak boleh lebih dari 50 ppm gitu ya. Jadi perlu diturunkan. Nah, sehingga nanti riset berikutnya adalah bagaimana cara penurunan amonianya. Ini saya apa menghitung ya atau membuat persamaan bagaimana inhibisinya. Ini organ loading rate maksimumnya ya 6,77 tadi ya gram per liter per day. Kemudian, nah ini publikasinya, ini di Bioscience Technology, ini publikasi. Kemudian yang kedua, nah tadi saya sampaikan di awal pengantar, saya mengkaji penambahan trace elemen ya, bagaimana dampaknya. Mungkin singkat saja. Nah, jadi sebelum saya masukkan trace elemennya ke reaktor, itu saya lakukan uji dulu yang batch ya, batch eksperimen. Saya variasi ion logamnya itu ada kalsium, magnesium, besi ya, nikel, kobalt, molybdenum, zinc, mangan ya. Nah, ini hasilnya.
Jadi setelah dicek batch eksperimen selama sekitar ya 9 hari ya. 9 hari ini 200 jam ya, 8-9 harian. Nah, eh jadi batch pertama masih belum nampak perbedaannya. Kemudian dilanjut batch kedua, nah sudah mulai nampak ya. Hijau itu kalsium ya. Kemudian ada nikel, ada ada Fe juga ya. Nah, benar ini intinya kesimpulannya itu yang memberikan efek positif adalah penambahan kalsium, kobalt ya. Kemudian Fe dan Mg12 itu yang signifikan performanya ya. Nah, kemudian saya cek saya bandingkan nih kalsium, kobalt, Fe dan Mg ini kira-kira yang potensi untuk saya tambahkan itu yang mana gitu ya. Nah, kalau dia dari sini di semua batch ini kayaknya kalsium yang paling stabil lah ya. Meskipun di sini juga agak turun tapi tetap nomor 2 ya. Kemudian faktor lain mengapa saya pilih kalsium adalah masalah harga juga ya. Nah, kalau ini kobalt, nah, kobalt ya tentunya harganya lebih mahal jadinya. Nah, sehingga saya tambahkanlah kalsium ya untuk suplemen ya. Nah, setelah ditambahkan ternyata betul ya performanya di reaktor itu naik ya, naik drastis. Pada akhirnya hingga loading rate-nya, organic loading rate-nya itu optimumnya kalau tadi kan 6,77. Nah, di sini bisa 7,62 gram COD per liter per day. Jadi sudah meningkat ya. Kalau yang tadi loading rate-nya sekian itu drop ya sebelum tambahkan kalsium. Nah, oke. Nah, berikutnya ini inhibisinya ya amonia. Nah, ini turun kadar amonianya juga ya. Jadi ternyata penambahan kalsium tadi itu bisa menurunkan kadar inhibisi amonianya. Ini ada beberapa mekanisme ya mengapa kira-kira bisa meningkat. Ini analisis kami ya. Itu eh, suplementasi kalsium itu bisa meningkatkan resistensi terhadap amonia inhibisi. Ya. Ini yang pertama mekanismenya mengapa bisa meningkatkan performa itu dia bisa membentuk granula ya. Atau yang pertama tentunya microbial growth factor ya. Dia bisa menjadi faktor pertumbuhan atau meningkatkan pertumbuhan dari mikroba. Kemudian yang kedua itu pembentukan granula. Nah, pembentukan granula itu fungsinya adalah ketika membentuk granula maka akan terbentuk biofilm ya, yang mana itu sudah lazim bahwa ketika mikroba itu untuk biofilm itu biasanya relatif lebih baik performanya gitu ya. Oke. Oke, ini tadi hasilnya. Ini publikasinya ya tentang impact ini juga di Bioresource. Ini jurnal ya Q1 ya. Jadi Bioresource jurnal Q1. Kemudian, nah sekarang berikutnya adalah tahap menurunkan kadar amonia ya. Jadi efluen dari proses anaerobic digestion tadi itu masih tinggi amonianya. Jadi ini aja yang sudah meningkat performanya setelah calcium supplementation itu masih sekitar 4.000 sampai 5.600 kadar amonia yang masih tinggi. Nah, untuk treatment tersebut kami menggunakan ini ya one stage partial utilization and anamox ya proses. Nah, di sini mikrobanya beda ya dengan mikroba yang ada di
proses anaerobic digestion tadi, ya. Jadi di sini mikroba-mikroba yang terlibat pada siklus nitrogen ya tentunya. Eh, Bentar, ini langsung saja. Nah, ini adalah reaktornya ya. Jadi ini ada karirnya. Jadi ada kayak silinder-silinder ini yang silinder artinya putih ya warnanya. Kemudian ini menjadi merah karena memang mikrobanya itu banyak kan warna merah ya, mikroba Anammox. Nah, seperti ini ya. Eh, ini yang kiri ini peristaltik pump ya untuk memasukkan substrat. Jadi yang efluen dari anaerobic digestion tadi, jadi outputnya itu dimasukkan ke sini. Nah, setelah ke sini nanti keluarannya konsentrasi apa namanya amoninya sudah jauh berkurang. Ya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi total nitrogennya yang biru awalnya ini ya. Nah, ini di sini sekitar 1.200 1.500-an ya. Nah, apa di akhir ini. Nah, ini naik yang biru ini karena memang jadi untuk treatment itu kan bertahap ya. Saya sampaikan tadi loading rate-nya itu bertahap. Nah, untuk membuat bertahap tadi, jadi kalau langsung amonia 4.000 6.000 tadi dimasukkan konsentrasinya ya, itu ya kolaps itunya mikrofanya. Nah, ini bertahap. Jadi diencerkan dulu sehingga konsentrasi eh, total nitrogennya itu hanya sekitar, jadi ada amonia, nitrit, nitrat gitu maksudnya total nitrogennya hanya sekitar 400 ya. Kemudian diencerkan ya. Kemudian pengencerannya itu dikurangi sampai ini bisa 1.300-an konsentrasi amonianya. Nah, apa nitrogennya, sorry. eh nah, ini bisa sampai ini ya tahap ke-6. Ini sebenarnya masih bisa naik lagi. Saya eh, bentar di paper ini yang ada ya. Jadi intinya ini lupa ya, ini belum saya ganti yang baru. Jadi amonia ini pengencerannya ini kan kalau 1.200 artinya pengenceran sekitar 3 kali ya, 3 kalian 1.500. Awalnya kan 4.000 sampai 5.600. Di sini sekitar 1.500. Jadi pengenceran tiga 3,5 kali. Nah, ini saya encerkan sampai pengencerannya hanya sekitar 2 kalian. Nah, itu masih kuat untuk menurunkan kadar nitrogennya dalam bentuk amonia ya terutama. Oke, jadi dan removalnya nitrogen removalnya bisa 86 sampai 8%. Nah, ini menjadi faktor penting ya. Jadi kalau kita bekerja penurunan kadar nitrogen dalam bentuk amonia, nitrit atau nitrat, ini ya performanya ini. Sama dengan tadi kalau anaerobic digestion, biasanya COD-nya yang dilihat menurunnya berapa persen gitu ya, removalnya itu. Nah, tadi kalau yang di riset saya yang tadi yang paling atas sekitar 80-an, kemudian ketika tambahkan kalsium itu meningkat menjadi sekitar 80 lebih ya. 80 sampai bahkan ada yang 90. Oke, ini publikasinya juga sama di jurnal yang sama. Ah, general conclusionnya, jadi ini rangkaiannya ya. Yang bawah itu gambar itu rangkaian dari reaktornya. Jadi ini yang paling kiri itu ada limbahnya, kemudian dimasukkan ke reaktor anaerobik ya. Kemudian outputnya di sini dimasukkan ke yang partial nitridation nanomox tadi. Nah, ya ini effluentnya. Effluentnya ini sudah siap di apa namanya ke lingkungan sudah relatif lebih aman ya. Nah, namun demikian misalnya ya di sini ternyata kok belum aman di lingkungan ini bisa
diresirkulasi ya. Jadi kalau di IPAL itu ini masih bisa diresirkulasi, dimasukkan lagi ke sini. Ya. Nah, hingga sampai nanti di sini betul-betul bisa diresirkulasi atau ditambah lagi di sini reaktor lagi ya, untuk menurunkan lagi. Nah, jadi kerja di IPAL itu kurang lebih seperti itu kan. Harus kreatif untuk mengolahnya. Oke, saya kira cukup itu ya. Tidak tahu berapa menit tadi Bu Nena. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak lebih ya. Oke, Terima kasih. iya. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik ya dari Bapak Eli Hendrik Sanjaya, PhD, begitu ya, tentang pengolahan limbah cair organik yang kaya protein karena berasal sebenarnya dari ikan yang juga kaya akan protein. Nah, baik Bapak Ibu, silakan adik-adik, rekan-rekan sekalian, jika mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, belum ada. Baik, baik. Mungkin saya nih ya Pak ya yang mungkin bertanya. Tadi saya lihat ada apa itu logam yang untuk nutrien mikrobanya begitu ya. Nah, sebenarnya pemilihan untuk logam yang menjadi nutrien itu dasar pemilihannya apa? Apa karena mikroba makhluk hidup jadi kurang lebih adalah nutrien yang dibutuhkan seperti manusia pun semuanya bisa. Dan sebenarnya saya tadi tertarik pengen kenapa kok selenium itu biasanya kan paling sering tuh Pak yang digunakan untuk nutrien juga di dalam makhluk hidup manusia gitu tidak dicoba ternyata ada di ada tadi artikel yang ternyata ini ya, artikel yang menyatakan selenium itu juga dicoba begitu untuk suplemennya mikroba, gitu Pak. Monggo. Oke, Iya. terima kasih Bu Nena. Eh, iya tentunya sangat beragam ya apa namanya mikronutrien atau trace elemen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Eh, Salah satunya tadi yang Bu Nena sampaikan selenium gitu ya. Nah, namun kan saya harus memilih gitu ya kira-kira yang memang biasanya yang mana sih yang lebih banyak ditambahkan biasanya ya. Nah, itu hasil penelusuran saya itu yang tadi itu yang saya lakukan analisis ada cukup banyak logam tadi. Sebentar. Hmm. Nah, ini ya. Jadi, nah, yang banyak yang saya temukan, artinya ditemukan di banyak riset ya Bu ya, itu rata-rata biasanya nikel sama kobalt. Itu yang paling banyak ya, karena memang di dia banyak menjadi em, kofaktor di enzim. Jadi eh, dan di apa namanya kalau kita apalagi sumbernya misalkan di sini dari ikan gitu ya. Nah, ini mungkin tidak tidak terlalu banyak sehingga perlu ditambahkan ya. Nah, ternyata juga ada kalsium tadi ya yang padahal saya pikir waktu itu kalsium tidak terlalu kurang di sini ya kasus saya karena kan limbah pengolahan ikan. Nah, saya pikir sudah cukup karena kan kalau di pengolahan ikan mungkin juga masih ada eh, dari proses perebusan gitu ya. Tulang-tulangnya kan sebagian mungkin ada yang terilis gitu ya ketika proses pengolahan sehingga bisa ke limbah cairnya. Tapi ternyata kalsiumnya masih cukup efektif untuk meningkatkan. Nah, kemudian saya analisis kalsium itu mungkin tidak tidak banyak di apa namanya dibutuhkan eh, di enzim ya nantinya untuk metabolisme. Tapi tadi setelah saya kaji yang saya usulkan di eh, paper saya itu adalah pembentukan granula tadi ya ke yang
kemudian sebagai faktor pertumbuhan. Itu yang apa namanya saya usulkan di paper saya gitu ya. Mekanismenya seperti ini gitu. Nah, karena granula tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan biological treatment, em, ketika mikrobanya masih apa namanya belum membentuk granula atau mungkin ada karier kemudian membentuk biofilm, maka performanya tidak sebagus ketika dia membentuk biofilm pada sebuah karier. Ya contohnya di alam lah ya. Nah, di alam misalkan ini banyak kan di batu-batu atau di apa namanya di tanah di pinggiran-pinggiran sungai begitu. Ah, kalau nggak begitu, maka kalau di reaktor begini dia kalau misalkan nggak ada karir maka dia akan membentuk granul. Kalau ada sedikit aja misalkan kayak debu atau pasir itu kalau lama-lama kalau di ditaruh di mikroba maka dia akan membentuk semacam granula begitu. Begitu Bu Nina. Jadi intinya kalau logam mengapa nggak selenium juga? Nah itu karena kebutuhan selenium di metabolisme itu tidak sebanyak nikel sama kobalt atau Fe juga ya, atau Mg dan Mn. Oke, baik. Iya. Nah, ini ada eh, Aulia, mungkin mahasiswanya Pak Erwin ya. Mbak Aulia, ini Aulia Wahyu ini cewek atau cowok ya? Mbak Aulia mau eh, langsung menanyakan atau dibacakan Mbak Aulia Wahyu? Ada Mbak Aulia Wahyu? Silakan Mbak Aulia, kalau masih ada, silakan langsung boleh menanyakan secara langsung kepada Pak Erwin. Halo Mbak Aulia. Oh, dibatasi saja. Oke, rupanya anaknya malu-malu ini ya, ketemu Pak Eli ya. Jadi Mbak Aulia Wahyu, Teknologi UM, begitu. Mbak Aulia ingin bertanya, bagaimana cara menentukan HRT yang optimal untuk bioreaktor yang digunakan dalam pengolahan limbah dengan konsentrasi zat organik yang tinggi, mengingat adanya variasi sifat hidrolik dari limbah tersebut. Monggo Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih Mbak Aulia. Eh, jadi untuk menentukan HRT-nya itu berapa tergantung dari apa namanya konsentrasi limbahnya gitu ya, limbah cairnya. COD atau BOD setiap limbah kan beda-beda ya. Ada yang kental sehingga COD-nya tinggi ya, seperti yang saya kerjakan yang limbah pengolahan ikan ini. Ada yang lebih rendah. Misalkan kami kerja dengan limbah tambak udang, misalkan ya, itu COD-nya tidak tinggi setinggi limbah pengolahan ikan gitu ya. Nah, kalau yang udang itu kami sudah kerjakan limbah tambak udang ya, bukan yang pengolahan di industri seafood. Tambak udang itu hanya sekitar enggak 1000 ppm lah ya. Nah, ini kami coba bandingkan antara anaerob dengan aerob. Ternyata lebih efektif yang aerob ya. Nah, itu sesuai dengan banyak penelitian bahwa memang kalau COD-nya rendah itu lebih efektif menggunakan cara yang aerob. Nah, sedangkan yang tinggi itu anaerobnya. Ini apa namanya tadi pertanyaan adalah menentukan HRT-nya ya, masa tinggal ya, hydrolytic retention time, ataupun juga organic loading rate-nya itu tadi, apa namanya, menyesuaikan konsentrasi dari limbah tersebut. Ya. Semakin encer ya kita bisa HRT-nya kita perkecil ya. Perkecil artinya kan semakin banyak setiap hari dimasukkannya gitu. Nah, kalau dia semakin kental, nah tapi intinya untuk ketika kita mau optimasi, jadi maksimalnya berapa itu tidak bisa kita tentukan langsung, tapi kita harus riset dulu. Karena setiap misalkan limbah pengolahan ikan tadi ya, yang saya sampaikan tadi, oh organic loadingnya sekian. Nah, misalkan ternyata limbah kita mau treatment limbah yang lain, limbah misalkan tadi tambak udangnya atau eh, limbah restoran ya. Nah, ini karena karakter limbahnya beda, tentunya nanti organic loading rate-nya akan beda. Nah, ini kita lakukan
eh, optimasi lagi gitu ya. Artinya seperti tadi, step by step tadi ya, bertahap sampai nanti kemampuan tertingginya berapa. Nah, itu cara menentukan organic loading rate maupun HRT-nya. Di setiap limbahnya itu harus, makanya kenapa di IPAL itu bahkan dengan limbah yang sama saja kita harus rutin melakukan cek ya, lalu dikontrol. Jadi bukan berarti misalkan limbah olahan ikan di situ punya IPAL, ini Pak, oh sudah optimum nih, sudah titik ini. Misalkan tadi organic loading rate-nya 7, sekian COD per liter per day. Nah, ini setiap hari atau 2 hari sekali itu dikontrol ya, supaya ini bagaimana. Jangan-jangan eh, yang masuk bisa jadi berbeda. Misalkan hari ini ikannya ikan tuna misalkan dari mana gitu ya. Kemudian beda besok ikan tunanya tidak sebanyak hari ini, tetapi ada ikan lain. Nah, ini juga bisa berbeda. Nah, yang mana nanti bisa menentukan performanya. Jadi tetap terus dikontrol begitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Itu bagaimana Mbak Aulia? Sudah cukup jelas ya Mbak Aulia ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Mbak Aulia, mungkin ada lagi yang lain, mungkin satu pertanyaan begitu. Atau mungkin dari saya Pak ya. Oh, ada Bu Silvana. Monggo Bu Silvana. Ya, baik, terima kasih Ibu Nina. Terima kasih Pak Eli atas materinya. Sangat menarik sekali Pak. Jadi saya izin bertanya Pak. Jadi kalau misalkan kolam ikan itu kan banyak ada ini ya, ada kolam dari tanah, dari terpal, kemudian dari apa seperti kolam renang gitu ya, ada semen dan bata. Nah, kalau misalkan dari apa limbah yang dihasilkan itu apakah berbeda Pak? Dan juga biological treatmentnya juga apakah berbeda gitu? Terima kasih Nggih, Pak Eli. nggih, terima kasih Bu Silvana. Iya, kalau ikannya sama, kemudian eh, apa jumlahnya sama, pakannya sama, pokoknya semua treatment sama, hanya beda di eh, tempat budidayanya gitu ya. Misalkan ada di kolam, ada yang plastik, terpal, ada yang tanah, ada yang semen begitu. Untuk limbahnya eh, tentunya sama ya. Namun yang saya maksud yang beda itu bisa jadi kualitas atau kalau komposisinya mungkin hampir sama, tapi konsentrasinya misalkan ya. Mengapa bisa beda? Karena misalnya di situ kalau kita budidaya ikan ada kotoran ikan ya, kemudian ada pakannya di situ sisa pakan dan yang lain. Nah, yang mana di situ juga sudah ada mikrobanya yang nanti akan tumbuh di situ. Mikroba itu kan sebetulnya ya sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Ketika yang hidup di situ adalah mikroba yang cocok dengan lingkungannya begitu. Nah, kemudian di sini kalau yang tadi ada misalkan hanya tanah misalkan ya. Nah, ini biasanya eh, tentunya akan lebih apa ya? Lebih kerasan biasanya mikroba itu. Jadi membentuk biofilm di sekitar situ. Kemudian kalau yang diterpal ini mungkin yang paling ini ya, mikroba lebih susah. Mendingan di semen masih ya, dia bisa membentuk, artinya nempel-nempel di semen itu masih oke. Kalau diterpal akan nempel, tapi kemudian tidak secepat terbentuknya di semen maupun di tanah. Jadi mikroba itu kan nempel itu ya sama lah ya. Ada yang kalau bahannya itu licin, dia akan lebih lama bentukan biofilmnya ini. Saya amati ketika saya waktu S3 itu karirnya beda dengan yang saya pakai di sini gitu ya. Yang di sini bahan polimernya beda. Di Jepang itu apa namanya lebih lebih mudah untuk ditempeli mikroba. Secara fisik nampaknya begitu. Sehingga ketika saya amati eh, mikroba sama, jadi sama anamox gitu ya, itu ternyata lebih cepat terbentuknya ketika saya yang di Jepang itu. Dan saya di sini cari karir yang sama itu nggak ada. Jadi adanya yang di sini ya Katnes atau apa, cuman ternyata berpengaruh. Jadi
jenis bahan yang bisa ditempeli oleh mikroba itu menentukan begitu, kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya, ya selain tempat membentukkan biofilm tadi adalah keberagaman mikrobanya, biodiversity-nya. Biasanya kalau yang di alam itu sudah ada secara alamiah mikroba yang ada di situ begitu. Mungkin seperti itu penjelasan saya, Bu Silvana. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Eli. Ya, terima kasih Pak Eli. Nah, itu tadi mungkin juga tantangan utama ya dari penelitiannya Pak Eli, mungkin karena di Jepang itu ya mungkin kondisinya yang sangat berbeda begitu. Apa sebenarnya Pak, yang terakhir Hmm. mungkin Pak ya dari saya tantangan utama Pak Eli di dalam pengembangan ini, apakah kemudian eh, apa terutama apakah jenis mikroba ataukah jenis kondisi dari pertumbuhannya dia dan Hmm. sebagainya, itu tantangan utamanya apa Pak supaya mungkin ada kolaborator di sini gitu. Oh, ini nanti ada satu lagi Pak ya dari Oke, Bumi Putu. Nah, oke, mungkin baik. itu dulu Pak. Oke. Em, Kalau tantangan biasanya memang eh, kalau di sana kan hampir semua industri kan sudah ya, dan pemerintahnya strict Bu ya. Jadi semua akan punya IPAL sendiri. Kalau enggak ya maka limbahnya akan disalurkan ke IPAL komunal. Nah, sedangkan di sini kan tidak banyak ya. Contohnya misalkan yang mau riset tahun ini itu ada mahasiswa mencari granula Bu, granula untuk sebagai starter anaerobic digestion gitu ya. Yang kemarin saya anaerobic digestion kan tidak yang anaerobic digestion yang saya kerjakan di sini itu kemarin nggak pakai granula ya. Nah, granula jadi langsung beli. Yang mana itu ada karirnya yang memang untuk membutuhkan granula. Nah, itu saja nyarinya susah ya. Ternyata kemarin di Jakarta ada tapi hanya 10 liter ya kan. Kemudian kan kami butuhnya untuk 2 orang masing-masing reaktor sekitar 10 liter, jadi kurang 10 liter lagi. Katanya coba minta ke iKamas. Awalnya saya kalau yang dijual-jual itu nggak ada di Indonesia itu kosong semua. Nah, terus adanya di Cina nih, saya mau beli nih. Terus ternyata yang di sana menyarankan menghubungi orang Indonesia di apa namanya mitranya. Nah, katanya habis, tinggal sedikit dan nggak bisa beli katanya gitu loh untuk riset mahasiswa. Nah, adanya di Agamas. Di Agamas itu pun saya juga baru tahu itu, Bu. Sebelumnya nggak tahu ada atau tidak gitu. Nah, eh, itu salah satu kendalanya ya, ya karena, nah semakin kalau di Jepang semakin banyak, artinya kan ya variasi berbagai macam jenis pengolahan ataupun karirnya kan macam-macam, Bu ya. Dan pengembangan karirnya sudah juga cukup bagus. Nah, kalau di Indonesia kan tidak akhirnya. Karir-karirnya itu ya mungkin sebagian masih impor ya. Eh, Banyak itu sekarang yang mungkin dari Cina ya. Karena Cina juga sudah cukup pesat perkembangannya dan mereka kalau kalau perdagangan tentunya dia paling banter lah gitu ya. Itu kemudian dengan alat juga Bu, GC yang untuk gas itu Hmm. kan belum punya ya di kimia. Adanya GC EMS dan mungkin ya eh, saya juga nanti nggak tahu yang baru ini bisa nggak saya pakai gitu ya, cocok apa enggak. Hmm. Boleh apa enggak pakai siring yang langsung gas begitu ya. Selama ini Hmm. kan misalnya liquid ya diinjeksi, nah ini langsung gas Hmm. diinjeksi. Nah itu Hmm. cocok nggak apa namanya lubang injeksinya. Kemudian ya kalau peralatan intinya kalau peralatan itu masalah klasik lah ya di Hmm. Indonesia itu tantangannya. Makanya saya berusaha untuk apa. Nah, tapi yang Anamox tadi itu yang sederhana, artinya tidak perlu eh, GC dan yang lain meskipun ya mestinya ada butuh CE tadi ya. Cuman tanpa itu masih bisa eh, mengukur kadar amonium, nitrit, nitrat menggunakan chemical gitu ya. Itu masih bisa. Jadi saya menyesuaikan keadaan di sini jadinya gitu. Ya, Meskipun akhirnya datanya sulit kalau misalkan ya, mau gigi satu gitu aja Bu. iya, iya. Ah, Jadi harus pintar begitu ya, Pak ya. ya betul Harus betul. kreatif mencari untuk keterbatasan yang ada di Indonesia ya, memang ya, Pak ya. Ya, ya.
Oke, baik mungkin ini saya kira pertanyaannya Bu Niluh Putu ya yang terakhir. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, silakan Anda mengisi link kehadiran webinar hari ini pada alamat link yang ada di eh, chat ya. Silakan Anda melakukan pengisian kehadiran. Oke, yang mungkin terakhir Pak Eli, karena juga kita dibatasi waktu begitu, jadi dari Ibu Niluh Putu Yuniantari dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya ingin menanyakan pada proses pengolahan limbah ikan yang dilakukan secara anaerob terdapat metana dan CO2. Kira-kira berapa banyak metana yang terbentuk? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Nilo. Em, Kalau jadi memang mayoritas metana sama CO2. Dan itu rata-rata kalau anaerobic digestion itu metananya sekitar 50% gitu ya. 60%, tapi juga ada yang lebih dari itu. Eh, tapi rata-rata sekitar 50 sampai 60. Cuman yang di tempat saya ini saya ukur tadi mungkin bisa saya tunjukkan di slide yang setelah saya tambahkan nutriennya. Ini gas eh, eh, yang atas ini. Ah, bentar ya. Biogas production. Sebentar dulu. Saya tunjukkan yang lain. Hmm, share. Nah, sudah nampak nggih? Oke, sudah. Oke. Nah, agak lemot. Belum bisa turun. Belum bergerak, Pak. Iya, ini apa? Oke. Sebentar. Laptopnya nggak bisa diajak lari ini. Ganti laptop, Pak. Oke. Eh, hmm, hmm, iya, hang. Kenapa hang ini? Hang. Tapi di paper saya itu nanti ada komposisi biogasnya. Jadi bisa 60 lebih yang di kausa ini. Saya juga apa namanya heran ya. Tapi ini pakai GC, jadi ya alat, jadi nggak bohong. Jadinya saya juga kayak "Loh, kok tinggi sekali gitu. Rata-rata itu kan sekitar 50-an, 50, 60 itu. Nah ini saya bisa 60 lebih ya. Metanya, sisanya itu CO2 yang besar, kemudian sedikit ada tentunya nitrogen, amonia, H2S gitu ya. Seperti itu eh, Bu Niluh, maaf ini apa namanya nggak not responding ini apa namanya PDF-nya sehingga nggak bisa menunjukkan, mungkin terlalu banyak dibuka ya. Hmm. Eh, Mungkin saya menyambung pertanyaannya Bu Nilu, Pak. iya. Kalau di Jepang mungkin bisa dapat segitu, pas Bapak Mm.
meneliti di sini dengan hampir metode yang sama atau menerapkan di sini, apakah sama Pak hasilnya? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, untuk anaerobnya itu baru mau kerja habis ini semester Oh gitu. mungkin Januari. Tapi yang Anamoxnya tadi itu yang sudah kerja dan apa namanya juga sudah cukup baik, jadi hampir mendekati di sana lah ya. Tapi kalau yang karena karirnya beda juga, mungkin itu juga Hmm, pengaruh. iya, Kemudian kalau yang anaerobik itu ya nanti sempat saya coba Bu, cuman kan kita nggak punya GC, iya. nggak punya GC yang saya sampaikan tadi untuk Hmm, injektornya dalam bentuk gas. Nah, itu yang hmm, menjadi kendala juga. Cuman kalau COD removalnya memang tidak setinggi yang saya tadi itu. Ya, kemarin belum belum setinggi itu. Ya. Nah, tapi ini ya mudah-mudahan saya bikin apa reaktor baru eh, ya akan dipakai. Ini kebetulan ini pas di belakang saya. Eh, nah, jenis oke. reaktornya beda gitu ya. Nah, oh enggak ketok ya. Nggak kelihatan. Harus apa Dimatiin tanpa berarti anehnya. oh ya Ya, saya nanti matikan nanti stop fotoin. pakai apa ya sih. Kok bingung mana stop dia mute audio just gitu. Hmm, oke ini berarti tak kasih yang oh. Nom-noman nih Pak Eli. Kalau sebentar ini kalau menonaktifkan Apa? i- Virtual background. background Di video Pak, diklik. Terus heeh. kemudian itu boleh Oh ini video ya adjust, sorry adjust, yes, yes. adjust background itu dimatiin. Menggunakan sesuatu just background video setting origin malah lama ini maaf Semua maaf Pak, kayak ketemu. ketemu malah Oh, oh iya sudah Bu intinya ada bisa ya. Oke, nggak eh, apa-apa Pak. apa saya bikin yang ini yang reaktornya USB gitu ya. Mm-mm. Eh, ya mudah-mudahan ini ada dua sudah saya bikin untuk dua orang mahasiswa yang akan penelitian mulai Desember kemudian ke tengah Desember atau awal Januari. Untuk yang anaerob ya saya ini lagi dan ya nanti mungkin ya mudah-mudahan sisi yang nggak tahu jadi beli nggak ya kimia Bu kemarin itu Isi PKKM itu. ada Pak. Yang enggak Nah, ada, yang enggak jadi itu MSB sama gas analyzer malah. nah, nah itu sih mudah-mudahan bisa cocok saya pakai kalau Mm-mm. enggak ya mungkin nanti mungkin cara manual sebetulnya pengen beli tapi ya mahal belum Oh, siringnya doang apa? enggak jadi siring untuk gas Ya, kemudian filternya gitu ah. ya kemudian diinjeksi ke sisinya kalau yang pakai liquid kan nanti headnya itu beda gitu Bu. Oh, oke. Hmm, ya Iya, kurang lebih seperti itu. oke. Baik, cukup ya Pak Eli Hmm. ya. Terima kasih Pak Eli. Pemaparan materinya yang sangat menarik. Mungkin juga nanti bagi adik-adik yang terutama mungkin eh, di universitasnya atau Bapak Ibu yang juga bergerak di bidang pengolahan limbah ini menjadi Oh ini baru muncul Bu. sudah mana Pak? Nah ini nih. Itu ya. Nah, Keren. ada dua ini. Ya, Nah, ya. ini. Oh, ini di sana Pak, di Ya, Growek gitu ya. baru jadi sih pesan baru Ya. jadi. Nah, ini nanti yang akan saya pakai. Hmm. Pompa peristaltiknya udah beli. Ya, yang mungkin tinggal GC-nya yang nanti kalau misalkan
ada sih udah komplit lah gitu. Iya, Iya, oke Pak. Terima kasih banyak Pak. iya. Sama-sama. Ya tambahan Saya punya. mohon maaf jika ada salah Bapak Ibu dan adik semuanya. Mudah-mudahan ini pertemuan yang manfaat dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin, Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu, Pak. Nanti kita foto Ya, bersama Pak Iya. Saya oke. mau minta nanti Bapak mungkin memberikan closing statement begitu untuk semua yang hadir di sini. Jadi sebelumnya mungkin sedikit bisa saya simpulkan Pak dari pemaparan Pak Edi tadi. Jadi bahwa pengolahan limbah cair organik kaya protein, terutama yang dikerjakan Pak Eli, itu adalah limbah dari industri pengolahan ikan, memerlukan pendekatan inovatif untuk mencegah dampak lingkungan seperti eutrofikasi. Jadi integrasi self-agitated anaerobic buffer reactor dengan proses partial nitridation anamox itu terbukti menjadi solusi yang efisien dan berkelanjutan. Mungkin prospek ke depan ya, terutama topik ini bisa memberikan gambaran begitu ya, bagaimana prospek ke depan untuk mengolah limbah cair organik yang kaya protein, baik dalam penerapan skala industri, kemudian pengembangan teknologinya, terutama adalah optimasi proses begitu, dan mungkin integrasi dari teknologi tambahannya, serta mungkin nanti bisa mengarah pada pemanfaatan energi terbarukan, begitu ya. Jadi pendekatan ini yang sudah dikembangkan oleh Pak Eli, yaitu yang berbasis teknologi SEABR dan PNE itu memiliki potensi besar untuk menjadi solusi standar di dalam pengelolaan limbah cair organik yang efisien dan berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda global untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan. Itu saja yang bisa saya simpulkan dari pemaparan materi yang sangat menarik dari Bapak Eli Hendrik PhD, begitu. Sebelum ditutup, mungkin Pak Eli memberikan closing statement. Monggo, Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Nena. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua dan adik-adik. Eh, Mudah-mudahan nanti ke depan ada hal yang bisa dikerjakan bersama begitu. Nah, mungkin ini hal yang cukup asing ya buat orang kimia. Nah, mudah-mudahan lebih mengenal lagi begitu. Ya info yang Anamox tadi itu saya di Indonesia itu baru ada sih yang konsen betul itu eh, dua orang ya. Saya dengan dari UNAN ya dari Andalas. Kemudian nggak banyak yang lain. Oke, intinya saya terima kasih banyak sekali lagi dan jika ada yang nantinya mau didiskusikan di luar forum, silakan kontak saya bisa di email maupun masukin BKD, di Pak. WA. Oke. Ya, Oh, itu mungkin ya mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eli. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Mbak Irma atau Mbak Nur Farida untuk kita berfoto bersama. Tetapi sebelumnya saya ingin sedikit memberikan informasi terkait dengan kegiatan kita dan bagaimana menjadi anggota dari HKI. Adik-adik atau Bapak Ibu bisa membuka webnya HKI. Jadi hki.org.id begitu, di sana nanti ada petunjuk jika ingin menjadi anggota HKI. Tentunya banyak benefit yang bisa kita peroleh. Salah satunya adalah dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini begitu. Terus kemudian tentu kalau ingin mengetahui lebih lanjut apa saja kegiatan dari HKI, baik HKI Pusat, HKI cabang lainnya, terutama HKI Jawa Timur, itu Bapak Ibu nanti juga ada IG, nah itu IG, terus kemudian ada YouTube-nya dari HKI Jawa Timur, kita mulai bergerak untuk
supaya tidak mati suri begitu. Baik, demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua, kemudian memberi inspirasi bagi dunia ilmu pengetahuan kita, ya, terutama adik-adik juga yang mungkin perlu menimba wawasan yang lebih banyak, tidak hanya di dalam kampus begitu, tetapi apa yang sudah dikerjakan oleh banyak peneliti, baik dosen-dosen dari tempat adik-adik menimba ilmu maupun di tempat yang lain. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Eli yang telah berkenan sebagai pembicara di dalam webinar ini. Kemudian tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi, serta HKI Jatim. Terima kasih telah menyelenggarakan acara ini. Semoga ke depan HKI Jatim juga semakin jaya. Gitu. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah dan hilafnya. Kami tutup acara ini sekaligus untuk diri dari webinar ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar series lainnya. Mungkin itu Mbak Irma, Mbak Adi, atau Mbak Nur Farida. Monggo kalau mau kita action foto bersama ya. Baik, Ya, siap, Bu. untuk sesi dokumentasi, mohon untuk para hadirin on cam. Sip. Oke, on cam. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah, saya kembalikan ke Bu Nina. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nur Farida, Pak Farida, Mbak Irma, Pak Eli, Bu Silvana, dan Bapak Ibu serta adik-adik yang lainnya. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula saya tutup sekalian ya Bu Silvana, saya izin begitu untuk menutup webinar series kali ini. Terima kasih Pak Eli Hendrik sekali lagi. Sami-sami. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Eli. Ya, Oke, makasih ya. Terima kasih. Saya izin dulu. Oke, terima kasih.